Selamat pagi, perkenalkan nama saya Agnes Sampeluku. Saya dari kelas 3 Akuntansi Manajerial dengan NIM 19651014. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi bab 4, yaitu audit laporan keuangan dan laporan audit. Baik, adapun materi yang akan saya bahas pada bab ini ialah yang pertama, alasan perlunya audit atas laporan keuangan, yang kedua, manfaat ekonomis audit, yang ketiga, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor, yang keempat, laporan audit, yang kelima, arti wajar atau fair dalam audit. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Ada 4 alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa audit atas laporan keuangan diperlukan. Yang pertama, perbedaan kepentingan, yang kedua, konsekuensi, yang ketiga, kompleksitas, dan yang keempat, keterbatasan akses. Selanjutnya kita membahas manfaat ekonomis audit. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Baik, selanjutnya kita masuk pada manfaat audit dari sisi pengawasan. Sofia Sapari Harapa mengemukakan manfaat audit dari sisi pengawasan sebagai berikut. Yang pertama, preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, detective control. Suatu penyimpangan atau masalah yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit. Yang ketiga, reporting control. Setiap kesalahan, perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam pemeriksaan. Selanjutnya kita masuk pada pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manajemen. Yang kedua, auditor independen bertanggung jawab memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan audit. Laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditor kepada pihak yang berkepentingan. Pendapat auditor disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit bentuk baku. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar, yang kedua, paragraf lingkup, dan yang ketiga, paragraf pendapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf pengantar. Terdapat 3 kalimat dalam paragraf pengantar. Kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran audit. Terdapat 2 hal penting, yaitu yang pertama, 1. Auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Yang kedua, objek yang diaudit oleh auditor adalah laporan keuangan klien. Kalimat kedua dan kalimat ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Selanjutnya, paragraf lingkup audit. Suatu pernyataan bahwa auditor melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Suatu pernyataan bahwa auditor diharuskan merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Baik, selanjutnya saya akan membahas arti wajar atau fair dalam auditing. Untuk tidak mengaburkan pengertian dari suatu kata atau terminologi dalam suatu bidang ilmu, maka perlu diketahui arti kata wajar menurut auditing. Dalam auditing, kata wajar berarti bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran. Adapun jenis-jenis pendapat auditor, yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian.
Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan penjelasan. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Pendapat ini diberikan apabila audit dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar tanpa pengecualian. Sesuai dengan SK 508/438 dikatakan bahwa jenis pendapat ini diberikan apabila tidak ada bukti yang kompeten yang cukup atau adanya perubahan lingkup audit yang material, tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menjanjikan secara wajar posisi keuangan hasil usaha dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung tidak wajar dan dampak utama dari hal yang utama menyebabkan pendapat. Selanjutnya yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan auditor itu tidak memberikan pendapat ini layak diberikan apabila ada pembatasan hukum audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu. Auditor tidak independen dengan klien. Yang keenam, pendapat tidak penuh. Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau tidak menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.